Kiai menerima NKRI dengan resiko sampai sekarang belum 100%, belum bisa melaksanakan hukum syarak 100%. Itu enggak ada niat dari kiai menolak hukum syarak. Lagi-lagi juga menimbang kemaslahatan. Satu, negara Indonesia itu sejak sebelum dijajah, lalu datang Wali Songo, sampai zaman penjajahan, sampai pra kemerdekaan, sampai Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang, nyatanya tetap heterogen. Islame wonten, non-Islame nggih wonten, sing sregep salat wonten, sing metel yo. Ngene ku Indonesia dari dulu. Jadi kalau sekarang begini bukan salahnya kiai enggak dakwah, bukan. Dari dulu sejak sebelum kiai lahir, ya wis ngene iki, Mas. Cuma saiki rada mending ngono tok lah. Hasil dakwah lho belum 100% tapi rada mending, rada nayamun lah. Halo. Nah, plus minus antara di resmi negara Islam dan negara NKRI ngeten iki. Satu, nek pakai model NKRI, seluruh wilayah senusantara, baik pulau-pulau yang Islamnya mayoritas maupun pulau-pulau yang Islamnya lemah minoritas, pulau-pulau yang NU-nya mayoritas, dan pulau-pulau yang Muhammadiyahnya minoritas, di bawah payung NKRI yang memang berkomitmen memayungi semua elemen bangsa, apapun aliran, organisasi, mazhab agamanya, gelem berteduh di bawah NKRI. Nek digawe negara Hindu, Mas, wong Madura ngamuk. Nek digawe negara Islam, Mas, wong Bali ngamuk, memisahkan diri dari NKRI. Nek sampai mereka memisahkan diri dari NKRI, resikonya Bali merdeka menjadi negara Hindu, NTT merdeka jadi negara Katolik, Papua merdeka jadi negara Kristen. Saat wilayah-wilayah itu lepas dan resmi menjadi negara seperti itu, apa menguntungkan Islam? Nanti seperti Timor Leste, Mas, begitu lepas dari NKRI merdeka, mereka non-Muslim Katolik berkuasa, Muslim di Timor Leste yang dulu 20.000 lebih, akhirnya tinggal hitungan ratusan orang. Yang lain mungkin diusir, mungkin dibunuh, mungkin dipaksa masuk Kristen. Kita nggak tahu. Apa itu menguntungkan Islam? Sekian ratus masjid yang dulu terbangun, sekarang ada yang bongkar, mungkin ada yang jadi gereja. Seperti masjid-masjid di Spanyol. Dulu masjid raya, sekarang jadi gereja Moskuita. Gereja terbesar di Spanyol. Menguntungkan Islamkah kalau satu wilayah merdeka jadi negara Katolik? Halo? Menguntungkan apa betul? Mboten. Nah, kiai-kiai menerima NKRI itu dalam rangka supaya Muslim minoritas di NTT, di Bali itu tetap terlindungi oleh negara daripada lepas dari RI seperti Timor Leste. RI sudah nggak bisa melindungi. Dong. Terus pertimbangan berikutnya, teng zamane Kanjeng Nabi, meskipun Nabi dan sahabat yang susah payah berdarah-darah merintis
mendirikan negara Madinah. Toh pada akhirnya Yahudi bernaung, monggo. Kristen ikut bernaung di negara Madinah, sing memimpin Kanjeng Nabi, Nabi juga monggo. Wong musyrik ikut berlindung, monggo. Dan itu nas Quran, Mas. Nggak bisa dimungkiri. Wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah. Jika ada seorang musyrik minta suaka perlindungan padamu di negaramu Muhammad, gak melok ngetik ning negara, gak melok berjuang melok, kula nunut urip nang Madinah nggih. Ini apa? Nabi ora kok, ora oleh. Kok enak ecelem, minggat ora. Monggo-monggo. Kalau Nabi sendiri memberi contoh mendirikan negara yang memayungi semua pemeluk agama, apa salahnya ulama-ulama kita mendirikan NKRI juga dengan konsep memayungi semua? Paham? Paham ya? Dan Nabi berkomitmen memayungi semua, itu malah wonten hikmah. Kita apalagi Kanjeng Nabi diperintah mendakwahkan Islam kepada non-muslim. Justru di kehidupan yang campur inilah tonggomu ono sing Kristen, tonggomu ono sing Hindu, sampean berkesempatan menyampaikan kebenaran Islam. Tentu enggak secara verbal terus, enggak secara lisan terus. Apa sampean apik kepada dia sakit sampean tulungi, dia enggak iso bayar SPP sampean bantu, sampean selamatan diteri berkat. Bolak-balik ngono suwe-suwe. Cek apike Islam iki. Suwe-suwe mlebu Islam. Dan orang-orang gasek tetangga kanan kiri saya masuk Islam. Iku enggak perkara tak ceramai, Mas. Ya perkara bolak-balik diteri berkat iku ngawur ae men. Nek kita mendirikan negara dengan konsep, ini negara Islam, sehingga Islam minggat. Non-Muslim jauh dari kita. Padahal kita diperintah menyampaikan kebenaran Quran pada mereka. Bagaimana kita menyampaikan kebenaran Quran pada mereka? Wah, mereka pada minggat. Halo, mikiro. Ngono lho. Dong apa lagi? Dong ya? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terus ada timbal balik, ada wilayah mayoritas muslim, ada wilayah mayoritas non muslim. Kalau kita nyun sewu ramah pada mereka, kita perlakukan secara baik-baik, dan seperti itu juga Rasul memperlakukan tetangga yang non muslim. Kalau kita seperti itu, Mas, maka minoritas muslim di NTT, minoritas muslim di Bali, insya Allah juga mendapat perlakuan yang baik dari non muslim yang kebetulan mayoritas di sana. Lelek neng kene wong Hindu mau kamplengi, Mas. Tadi di video viral, dalam hitungan menit wong Islam neng kono ganti di kamplengi. Maslahatkah itu? Nah, sekali lagi apa, ulama-ulama niku mboten nentang syarak, mboten, tapi nimbang mana yang paling maslahat, enggak merugikan syarak, enggak memberatkan manusia. Terakhir, kapan-kapan berpikir ini penting. Lek mboten sampean gampang ngapir-ngapirin wong. Padahal yang kamu kapir-kapir ini malah orang alim yang pinter menimbang. Jadi orang bisa menimbang itu, satu dia mesti kuasai dalil. Hadis ini begini, hadis ini begini, hadis ini begini, ayat ini begini, berarti jalan tengahnya seperti ini. Paling enaknya aliran radikal, Mas. Roh dalil sitok tabrak ngono tok. Tapi akhirnya bukan hanya nabrak hablum minan nas,
sama ngelakok nih dalil sitok, pada akhirnya yang kau tabrak juga dalil yang lain. Yang dalil yang lain itu sama-sama ayat Quran atau sama-sama hadis Kanjeng Nabi.